adanya laporan Proses pra peradilan dari mantan perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong itu sekarang ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau kita menyimak selama sepanjang pekan kemarin itu dari beberapa orang ahli, baik ahli yang didatangkan oleh kejaksaan maupun oleh ahli dari Thomas Lembong sendiri, semakin terlihat memang kasus ini ya penuh yang seperti banyak dikatakan oleh pengamatan publik ini penuh rekayasa. Tapi supaya kita fair, objektif, tidak kemudian menyimpulkan, memberikan penilaian, oh itu rekayasa apa sih dasarnya, kemudian orang menyampaikan rekayasa. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu ahli yang dihadirkan oleh Tom Lembong, pengacaranya Tom Lembong, yakni ahli keuangan negara, Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Pak. salam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Ya. Ersu. Yes, kemarin sudah hadir sebagai ahli ya untuk persidangan ini ya. Ya, saya dihadirkan sebagai ahli keuangan negara dan juga keahlian kerugian keuangan negara. Jadi dua, Nah, tentunya menarik. dua Ya, ya. dari. Soal soal keahlian ini menarik karena kan kemarin-kemarin saya baca misalnya dan itu juga disoroti oleh anggota DPR. Ini sebenarnya tidak ada yang disebut namanya kerugian actual atau actual loss. Yang ada disebutnya potential loss. Bagaimana sih sebenarnya kita memahami soal ini? Actual loss, Ya. potential loss atau apa lagi? Ada loss yang apa lagi itu? Jadi yang pertama Mas Ersu dan juga para netizen sekalian, kita tentunya mendengar juga ya apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 ya, Hmm? Ketua Komisi Habibur 3 Rahman, betul ya. ya, Ibu Hmm. Rahmat, bahwa kata beliau tadi ini kasus ini masih sumir Betul. dan meminta Kejaksaan Agung itu untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan Hmm. bagaimana konstruksi kasus ini sebenarnya sejelas-jelasnya dan Hmm. Hmm. secara detail ya. Hmm. Karena kenapa demikian? Sesuai dengan pasal 51 KUHP ya, maka ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, dia harus dijelaskan ya, Hmm. sejelas-jelasnya dengan bahasa yang dia mengerti. Hmm. Hmm. Kenapa sampai dia jadi tersangka? Apa perbuatan melakukannya? Dan apa kerugian keuangan negara yang dilakukannya, yang diperbuatnya? Jadi harus jelas itu, Hmm. sejelas-jelasnya. Itu kata siapa? Kata KUHP. Ya, itu Hmm. yang pertama. Sehingga karena ini apa tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 3 yang Hmm. juga mitra kerja Kejaksaan Agung, Ya. tentu menunjukkan ya ada hal-hal yang bermasalah ya di dalam Hmm. bagaimana akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus ini. Ya. Intinya adalah kalau kita cermati Hmm. bahwa delik pokok pidananya tadi adalah berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Oke. Nah, Hmm. kita tentunya kalau dari siaran pers yang disampaikan oleh Kapus Penkum Hmm. bahwa ada kerugian keuangan negara Hmm. yang diperbuat oleh tersangka Otom Lembong itu Hmm. sebesar 400 miliar. Betul. Hmm. Tapi sampai 5 hari Hmm. itu sidang pra peradilan itu berlangsung. Hmm. Artinya 5 hari itu berkaitan dengan bagaimana penyampaian daripada Hmm. petitum daripada pemohon, bagaimana tanggapan ataupun jawaban dari termohon, Hmm. bagaimana juga pemeriksaan saksi-saksi, Hmm. pemeriksaan bukti, itu tidak terungkap itu, Hmm. Hmm. makin kabur itu, yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Itu yang jadi problem kita. Kenapa kita katakan demikian? Kalau sangkaan ya berkaitan dengan pasal 2 ya, kalau pasal 2 tadi kan dikatakan setiap orang yang secara melakukan ya Ini melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor ya, maksudnya Bapak ya ya. undang-undang tipikor. Jadi Oke. undang-undang 31 tahun 99 ya, Hmm. undang-undang tipikor ya. Ya. Itu mengatakan bahwa setiap orang yang secara melakukan ya itu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi jelas perbuatan itu dilakukan secara sadar dan terencana. Itu pas jelas jelas. Jadi kalau Menteri Perdagangan dalam hal itu dalam periode itu Tom Lembong itu kalau tindakannya itu adalah tindakan terencana, itu tergolong kejahatan terencana.
Iya, Pak Teddy. Nah, apakah memang demikian hanya? Kan ini dikatakan perbuatan. Sementara kalau kita cermati, kalau kita kembali kepada Undang-Undang 30 2014, ya, bahwa tentang administrasi pemerintahan, itu menteri itu adalah koordinator, ya, ada pengambil kebijakan. Sesuai juga dengan peraturan Presiden tentang Kementerian Perdagangan, di mana kewenangan menteri itu, ya, itu telah dibagi habis secara delegatif kepada siapa? Kepada sekjen. Sekjen itu apa? Sekjen itulah yang melakukan fungsi koordinasi dan dukungan kebijakan. Kepada siapa lagi? Kepada dirjen. Dirjen itulah yang dikatakan pelaksana daripada kebijakan. Kepada siapa lagi? Kepada Irjen, Inspektur Jenderal, ya. Itu yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan daripada fungsi tugas daripada Kementerian Perdagangan tersebut. Dengan demikian tentunya kita katakan akan sangat jauh hubungan pengambilan kebijakan dengan suatu perbuatan. Dan memang kalau dicermati, Mas Ersu, yang menjadi dasar itu kan dua keputusan Menteri Perdagangan. Pertama, keputusan Menteri Perdagangan nomor 2527 tahun 2004, ya. 2004 itu waktu itu masih diterbitkan oleh Bu Rini Suwandi. Kemudian keputusan peraturan menteri, ya, kalau waktu 2015 itu sudah peraturan menteri nomor 117 2015. Nah, itu yang berlaku di 2015. Intinya di situ sebetulnya kalau kita lihat daripada bagaimana mekanisme dan bagaimana izin tadi, itu sebenarnya ditangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi boleh kita katakan bagaimana kita mengatakan kalau menerapkan pasal 2 tadi, ya, setiap orang tadi, ya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai merupakan pelaku tunggal. Sementara menteri itu bekerja di dalam organisasi birokrasi, bekerja di dalam sistem administrasi kementerian. Jadi tidak tunggal. Jadi kalau suatu perizinan diterbitkan tadi, kalau ditandatangani oleh Dirjen, itu sudah ada proses-proses yang mendasarinya. Jadi tidak ada hal yang tentunya bisa disangkut pautkan dengan seorang menteri, apalagi mengatakan menteri itu dikatakan melakukan perbuatan, ya, yang namanya melawan hukum. Ya. Kemudian pasal 3. Pasal 3 lebih parah lagi. Jadi dikatakan seseorang dengan tujuan, langsung dengan tujuan. Artinya dia merancang kebijakan itu dengan tujuan. Jadi pembuktian mens rea dengan tujuan menguntungkan diri sendiri di pasal 3 Undang-Undang 31 ya, untuk ya 2020-2021 itu secara nyata menyebutkan seseorang dengan tujuan. Kalau tujuan itu kan disengaja dan terencana dan sadar. Apakah ketika mengambil kebijakan itu ada tujuan untuk dalam kaitan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal yang sangat lucu ini tadi kita katakan adalah bagaimana yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung bahwa sampai saat ini dikatakan belum ada ditemukan aliran dana, apakah suap ataupun gratifikasi, apakah pungutan liar dari yang diterima oleh Tom Lembong. Ini yang menjadi poinnya. Jadi menjadi poinnya tadi, dengan sekarang dibangun lagi narasi, dibangun lagi diksi bahwa dikatakan seseorang itu tidak perlu lagi diukur apakah dia memperkaya diri sendiri secara langsung, tetapi kalau dia sudah memperkaya orang lain, itu cukup menjadi sebagai pidananya. Ini menurut pandangan saya itu suatu hal yang keliru. Suatu hal yang keliru. Bagaimana orang kalau pasal 2 pasal 3 sadar, bukan tidak sadar, bukan itu disengaja, itu namanya pasal disengaja. Bagaimana orang dengan kesengajaan mau membuat kebijakan atau melakukan perbuatan, ya, yang menguntungkan diri
sendiri atau orang lain, katakan orang lain, kalau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, ya kalau dia pun tidak mendapat keuntungan. Mas Ersu, itu sudah 14 menteri ya, selama era reformasi itu yang terjerat ya, yang sudah terpidana ya. Itu ke-14 itu bukan karena dia dipidana akibat kebijakan yang dibuatnya, tidak. Apa itu? Ya, tetapi karena memang dibuktikan, terbukti ya di pengadilan, itu yang bersangkutan, menteri yang terpidana tersebut, itu menerima aliran dana. Oke. Jadi ini yang pertama kali ini ya, kasus Tom Lembong Kali ini pertama kali. Kalau ada yang ini, kalau sampai ini berlanjut sampai ada keputusan hukumnya, ini jadi jurisprudensi itu. Yang pertama kali orang, karena kenapa demikian? Seorang menteri membuat kebijakan mau dia menguntungkan atau merugikan negara, sepanjang tidak ada di perbuatan melawan hukum. Yang dibuktikan yang apa? Moral hazard, persekongkolan. Dibuktikan apa? Dia dibuktikan dia menerima aliran dana. Ya, ada mens rea disebutnya itu ya, niat jahat itu ya maksudnya, mens rea. Niat jahat itu, dan namanya mens rea dan actus reus itu, jadi ada niat jahat, ada perbuatan jahat, itu nyata betul bahwa dia melakukannya. Nah, itu yang kalau ini jadi, itu yang pengecualian dari 14 menteri. Ke-14 menteri itu kita catat, Mas Ersu, itu mengembalikan ada denda, ada berupa denda, ada berupa uang pengganti. Ini suatu hal yang kita agak lucu tadi adalah kalau kita baca di dalam undang-undang nomor, ini kan pengaturan jadi jelas ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, itu di pasal 1 ayat 22 dinyatakan secara jelas bahwa kerugian negara itu adalah nyata dan pasti. Nyata dan pasti, apakah berupa kekurangan uang, apa kekurangan surat berharga, ataupun kekurangan barang akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja ataupun lalai, dinyatakan. Ini yang kita lihat kalau kita bicara kerugian keuangan negara yang tidak berdasarkan, yang tidak dari suap, gratifikasi atau pungli, maka kerugian keuangan negara itu haruslah berasal dari nyata dan pastinya kerugian keuangan negaranya. Nah, ya. Jadi kenapa demikian? Kalau kerugian keuangan negara diperbuat tadi, maka menguntungkan diri sendiri dan memperkaya orang lain atau korporasi bersumber dari kerugian keuangan negara tersebut. Jadi ada aliran dari kerugian. Ya, pertanyaannya Pak Hamdani. Jadi angka 400 miliar itu kerugian negara itu di mana? Dari mana jaksa memperolehnya? Nah, kalau kita sebetulnya kalau di dalam persidangan itu karena dikatakan masuk kepada aspek material, memang tidak, walaupun pemohon menggugat ataupun mempertanyakan, tapi belum ada jawaban dengan alasan ya tentu dikatakan itu masuk aspek material. Nah, itu salah satu. Tetapi kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Kapus Penkum, itu tanggal 29 Oktober, dalam siaran resminya ya, pakai nomor kan, resminya tadi, dikatakan tadi bahwa ada kerugian keuangan negara 4 miliar. Nah, kenapa yang menjadi persoalan kita adalah, ini kerugian keuangan negara itu ada dua hal permasalahannya. Masalah konstruksinya nggak jelas, konstruksi kerugian negaranya nggak jelas, artinya bertentangan dengan aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan juga tidak adanya perhitungan kerugian keuangan negara. Itu yang kenapa kita katakan demikian, Mas Ersun? Itu masih menggunakan kata-kata asumsi, masih katakan di situ dugaan, perkiraan. Kenapa? Angka tersebut dihitung kalau dikatakan dalam siaran pers itu adalah selisih antara harga jual di tingkat konsumen sebesar 16.000 per kilo dikurangi dengan 13.000 harga eceran tertinggi. Jadi itu dikatakan keuntungan yang dinikmati oleh importir tadi. Ada 8 importir ya yang melakukan impor tadi. Dia menjual berapa kuantum impornya, kemudian dikalikan dengan selisih 16.000 harga eceran tertinggi di tingkat konsumen, dikurangi dengan 13.000 harga pasar ya, harga pasar dikurangi dengan
13.000 harga eceran teriak. Itu suatu hal yang sangat kabur dan absurd. Kenapa? Tidak mungkin harga eceran itu yang di harga pasar itu Hmm. statis saja 16.000. Tidak Ya, ya. mengalami fluktuasi Fluktuatif ya satu. harga eceran itu ya, pasti naik Ya, turun ya. Hmm. ya. Kedua, itu harga itu kan harga di pasaran, Hmm. sedangkan si import itu menjualnya kepada distributor. Hmm. Jadi kan nggak tepat menggunakan harga pasar. Hmm. Karena harga distributor kan lebih di bawah itu lagi. Ya, Jadi ya, ya, harga ya, betul. distributor Hmm. katakanlah 15.000 Hmm. atau lah 14.000. Artinya apa, Mas Ersu? Berkaca dari apa fakta-fakta seperti itu menunjukkan apa angka keuntungan daripada perusahaan swasta yang melakukan impor itu masih kira-kira masih potensial. Nah, masih keuntungannya masih potensial. Hmm. Bagaimana kita mengatakan keuntungan saja masih potensial bisa Hmm. disampaikan, dikatakan atau dianalogkan menjadi kerugian aktual Hmm. atau loss Hmm. bagi kerugian negara. Kan masih jauh dia. Ya, 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 Masih ya, jauh. ya. Nah, Oke. kemudian harus dipahami juga bahwa apa yang menjadi dalil dari